Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari Bu Zahra, yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum dari Unisnu Jepara. Baik, kita langsung menjelaskan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berhubung saya tidak hafal, Bu Zahra, mohon maaf ya. Jadi saya membaca ya Ibu, dari PPT. Ini teman saya. Halo, saya hai. Halo. Halo dulu. Oke, baik. Pertama, tentang pengertian ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan menolak riba. Sengketa dalam ekonomi syariah dapat terjadi karena perbedaan tafsir akad syariah, kelalaian pihak tertentu, ketidakjelasan kontrak, dan masalah implementasi fatwa DSN MUI. Selanjutnya, lalu di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis sengketa ekonomi syariah, dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama, penyelesaian alternatif atau non-litigasi, peran DSN MUI dan KHES, tentang dan solusi, dan studi kasus singkat. Jenis-jenis sengketa ekonomi syariah yaitu ada sengketa pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sengketa jasa keuangan syariah yang meliputi bank, asuransi, pegadaian, dan lain sebagainya. Sengketa bisnis syariah termasuk franchise halal, investasi syariah, dan koperasi syariah. Sengketa wakaf, zakat, infak, dan hibah. Dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu termuat dalam UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU Peradilan Agama. Yang kedua adalah UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketiga ada fatwa DSN MUI sebagai acuan hukum substantif. Dan yang terakhir ada kompilasi hukum ekonomi syariah atau yang disingkat dengan KHES yang digunakan dalam praktik peradilan agama. Yang selanjutnya ada lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama adalah pengadilan agama dengan wewenang absolut menurut UU No 3 tahun 2006 dan wajib merujuk pada prinsip syariah. Yang kedua adalah arbitrase syariah atau Badan Arbitrase Syariah Nasional yang disingkat sebagai Basyarnas sebagai alternatif non-litigasi dengan putusan bersifat final dan mengikat. Dan yang terakhir ada mediasi dan negosiasi yang bisa dilakukan secara mandiri atau dengan mediator yang bersertifikat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama, yaitu ada pengajuan gugatan sebagai langkah awal, ada mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, ada pemeriksaan persidangan, ada putusan hakim, dan ada upaya hukum seperti banding, kasasi, PK jika diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian alternatif atau disingkat sebagai non-litigasi. Bukan disingkat sih, tapi disebut sebagai non-litigasi. Di situ ada mediasi syariah sebagai proses damai yang melibatkan mediator. Ada arbitrase syariah yang disingkat sebagai Basyarnas yang efisien, cepat, singkat, dan bersifat tertutup. Ada keunggulan alternatif yang mencakup biaya lebih rendah, waktu lebih singkat, dan kerahasiaan terjaga. Selanjutnya ada peran DSN MUI dan KHES. DSN MUI mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai acuan dalam perjanjian syariah. KHES atau kompilasi hukum ekonomi syariah menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan. Selanjutnya
kita akan membahas tentang tantangan dan solusi. Tantangan dan solusi termasuk kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang akad syariah, inkonsistensi penerapan fatwa, dan SDM hukum syariah yang belum merata. Selanjutnya, solusinya yang dapat diterapkan adalah edukasi dan pelatihan reguler, harmonisasi fatwa dengan regulasi, serta penguatan peran DSN MUI dan Mahkamah Agung. Studi kasus singkatnya, yaitu contohnya sengketa antara nasabah bank syariah terkait akad murabahah. Proses yang dilakukan yaitu dengan mediasi yang gagal diikuti pengadilan agama dan putusan hakim berdasarkan KHS. Kesimpulannya yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah wajib tunduk pada prinsip syariah. Pengadilan agama adalah forum utama, tetapi penyelesaiannya juga dapat dilakukan melalui alternatif. Diperlukan pemahaman dan kerjasama antara lembaga untuk menjamin keadilan ekonomi syariah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, saya mohon maaf Ibu, saya tidak bisa mengedit, jadi saya gabung-gabungkan aja videonya ya Ibu. Mohon maaf ya Ibu.